Halo, halo, selamat sore, Madland People, apa kabar? Sore, Sore. baik, sehat-sehat ya semua ya. Sehat-sehat, saya juga mau sapa Madland People yang tergabung bersama dengan kami di YouTube channel Madland Channel. Semoga bisa mengikuti acara talk show kita pada sore hari ini. Dan selamat datang saya ucapkan tentunya untuk Bapak Ibu, kemudian Madland People yang sudah ada di sini maupun juga yang bergabung bersama kami di Madland Channel dalam Madland Belanja Properti dalam Belanja Properti Talk Show. Boleh dong kita tepuk tangan dong ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Belanja Properti Talk Show ini merupakan rangkaian kegiatan pameran belanja properti yang masih akan berlangsung sampai nanti bulan Oktober. Jadi ini diadakan di mall dengan berbagai macam kerjasama antara Madland dan juga perbankan, dan kali ini Madland Belanja Properti join atau kerjasama bareng dengan Bank Mandiri yang ada di sini. Nah, kita akan ngobrol banyak sekali dan temanya sangat-sangat related sekali. Mungkin dengan Bapak Ibu yang ada di sini atau mungkin Madland People yang ada di rumah, karena kita mau angkat temanya saatnya aku punya rumah. Pernah kepikiran nggak sih kapan sih saat yang tepat punya rumah gitu ya? Kalau dulu waktu kita masih sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah, habis kuliah kerja suruh nikah, habis itu kapan punya rumah gitu kan, gak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi sekarang berhubung karena kerjaan udah semakin banyak, yang punya rumah pun usianya udah semakin muda sebenarnya, gak harus nunggu lagi punya kerjaan yang permanen atau jadi karir stepnya jadi manajer atau jadi apa, tapi sekarang sudah banyak sekali kesempatan untuk bisa punya rumah. Selain karena pilihannya banyak, kemudian juga developernya juga keren-keren, nah ada banyak sekali fasilitas dari perbankan pastinya yang akan bisa kita nikmati sebagai salah satu sarana atau mempermudah kita untuk punya rumah ya. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol banyak karena kali ini saya nggak sendiri, saya Maria Katarina bersama dengan Bapak Ibu. Saya akan ajak 1 jam ke depan kita akan ngobrol, tanya langsung, konsultasi online gitu ya. Kita bisa tanya kalau masih ada bingung-bingung mau punya rumah kayak gimana sih. Nanti kita bisa ngobrol karena hari ini saya bersama dengan Ibu Ayu Pertiwi, Vice President Consumer Loans Group Bank Mandiri. Halo Bu Ayu. Halo, sore Kak Maria. Sore. Selamat sore juga Madland People semuanya. Semangat ya. Semangat ya, semangat dong ya. Dan di pojok yang ganteng sendiri hari ini ada Pak Hendra Irawan, World Investment Specialist. Halo Pak Hendra. Hai Mbak Maria, hai juga Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore. Oke, kita balik lagi ke tema kita, saatnya aku punya rumah gitu ya. Di sini Bapak Ibu semuanya sudah prospeknya luar biasa dari Madland gitu ya. Bapak Ibu di sini sudah pada punya rumah? Udah dong ya. Ini mau cari rumah ketiga kan? Rumah ketiga, rumah keempat, amin ya. Amin, Udah amin. banyak rumah pastinya akan lebih besar karena nilai investasinya juga akan bertambah. Karena tidak pernah ada sejarahnya kalau kita punya properti itu harganya turun. Karena setiap hari harga naik, jangankan tahun depan gitu ya. Kita beda minggu aja juga harganya udah lebih naik lagi ya kan. Bener gak sih Wayu? Betul sekali. Bener ya. Nah, saya mau ke Pak Hendra dulu nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kemudian orang saat ini harus memanfaatkan momen untuk punya properti atau belanja properti? Oke, baik, terima kasih Mbak Maria. Sekali lagi Bapak Ibu, senang sekali bisa hadir di tengah-tengah acara kita pada sore hari ini belanja properti gitu ya. Jadi kalau saya mungkin datang dari kaum baby boomers nih gitu ya. Gak kelihatan Pak, kayak Gen Z Pak. Kalau Bapak Ibu nih yang hadir kayaknya milenial semua gitu ya. Jadi saya juga kadang kalau misalnya ada mesin waktu gitu ya, balik ke masa muda juga pengen lagi muda lagi gitu ya, bisa belanja properti yang banyak. Nah ya, kalau misalnya kita bicara saat ini memang menarik bicara investasi gitu ya. Properti kan juga salah satu investasinya gitu. Nah, saat ini sebenarnya yang untuk properti itu sangat tepat gitu ya. Malah kalau kita tahu gitu ya, properti kan juga merupakan kebutuhan dasar gitu ya. Jadi semakin cepat semakin baik gitu ya. Dan kita kalau misalnya membandingkan dengan beberapa produk yang ada di produk investasi, ada yang instrumen keuangan, terus kemudian ada yang properti, ada juga yang emas. Saya rasa kita harus punya semuanya ya, tapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Jadi properti itu harusnya memang harus lebih cepat lebih baik, Pak. Gitu. Tidak ada waktu yang tepat ya. Tidak ada waktu yang tepat. Artinya kalau misalnya diurutkan dari sisi macam-macam investasi, mungkin ada financial investment, ada non financial investment, ada yang bentuknya real, ada yang bentuknya mungkin paper asset. Yang paling didahulukan adalah sebenarnya properti.
Ya. yang paling utama gitu ya Pak Ya. Hendra ya? Yang paling penting sebenarnya bagaimana kita Prioritas, cara ya. mengelola keuangannya ya. Tentunya kita punya penghasilan gitu kan, terus ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang lainnya gitu kan. Nah memang sebagiannya harus alokasinya untuk investasi gitu. Nah jadi persiapkan sebelum investasi gitu ya. Kita juga kenal namanya risk profile gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan gitu, apalagi beli properti gitu kan. Nanti Bu Ayu lebih banyak kira-kira apa sih yang perlu persiapkan gitu kan. Seperti itu Mbak Maria. Ataupun perbankan ya, masing-masing perbankan apakah mereka mengakomodir relaksasi yang diberikan oleh regulator. Berarti sebenarnya nggak perlu harus ngumpulin duit dulu seharga rumah. Katakanlah down payment 5%. Nah, misalnya tadi harga rumahnya 500 juta. 500 juta. Berarti 5%-nya itu hanya 25 juta. Ya kan? Hanya dengan menyediakan dana 25 juta, Medland People sudah bisa beli properti seharga 500 juta. Nah, katakanlah tadi kalau usianya 30 tahun bisa nggak? Kita bisa kasih pembiayaan itu mulai usia 21 tahun. Karena kan di negara kita yang dianggap sebagai cakap hukum itu kan usia mulai 21 tahun atau sudah menikah. Katakanlah misalnya di 18 tahun, 19 tahun sudah menikah, itu bisa kita biayai gitu ya. Yang penting apa? Harus punya penghasilan. Oke, kita breakdown dulu nih Ya. pelan-pelan ya Bu Ayu ya. Pertama adalah dari usia 18 tahun kalau sudah menikah fine bisa mengajukan kredit gitu ya. Kalau misalnya belum menikah berarti 21 tahun. Tapi harus sudah berpenghasilan ya. Oke, itu yang paling penting adalah Ya. sudah berpenghasilan. Ya. Kenapa? Mhm, gitu ya. kenapa harus Karena punya fixed income? Mau fixed income maupun yang ini bisnis, nggak masalah nggak apa-apa gitu ya. ya. Mau sebagai employee atau sebagai wira swasta atau sebagai profesional itu nggak masalah. Yang penting punya penghasilan. Kenapa? Karena bank itu kan tujuannya adalah membantu masyarakat Medland People untuk bisa beli rumah, properti, apapun jenis bentuk propertinya ya. Mau rumah, tapak, mau apartemen, atau mau katakanlah yang rumah. Sebenarnya itu kan ada unsur huniannya, rumah, toko, rumah, kantor. Kan itu sebenarnya fungsinya kan bisa mix. Yang bawah buat usaha atau kantor, yang atas buat tempat tinggal. Itu kan nggak masalah gitu ya. Nah, tujuannya kita khususnya Bank Mandiri adalah membantu Medland People untuk bisa punya properti. Kalau kita berikan sementara Medland People itu nggak punya penghasilan, nanti tujuannya kita adalah membantu, itu justru akan memberatkan. Kenapa? Kita kan pengen membantu Medland People, masyarakat dengan beli properti, dengan punya rumah sendiri, hidupnya akan jauh lebih tenang dibandingkan misalnya harus masih kos, masih kontrak. Kayaknya penghasilanku cuma numpang lewat aja nih gitu ya. Aku nggak punya aset, nggak punya properti, tapi dengan beli properti pakai fasilitas KPR itu kan yang tadi untuk bayar kos, bayar kontrak kan buat bayar cicilan. Nah, biar hidupnya tenang gitu kan ya, nggak apa-apa mengalir, tapi ini jadi wujud aset. Berbeda kalau misalnya nggak punya penghasilan, gimana mau bisa tenang gitu ya. Kenapa? Karena setiap hari, setiap mau tidur pasti akan kepikiran untuk angsuranku bulan depan bagaimana ya. Nah, ujung-ujungnya kan jadi stres gitu kan ya. Padahal kan kita pengennya dengan memiliki properti itu kan lebih sejahtera, lebih tenang hidupnya, lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Nah, itulah. Jadi harus berpenghasilan dulu. Apapun jenis pekerjaannya tidak masalah. Dan memang harus Medland People juga paham gitu ya. Kemampuanku itu sekarang ini untuk beli properti harga berapa. Nah, itu harus juga diperhatikan. Karena antara keinginan dengan kemampuan gitu ya, kebutuhan itu beda-beda tipis. Kalau namanya keinginan, ya kita pasti pengen punya rumah yang
ibaratnya kalau orang Jawa bilang magrong-magrong gitu kan, langsung gede gitu ya. Tanpa kita kayak sultan gitu ya. Iya, tanpa ya. kita mengukur kemampuan kita. Padahal nanti dengan berjalannya waktu itu kita bisa upgrade lagi. Karena kan semua orang hidup setelah berpenghasilan, apapun tadi jenis pekerjaannya, seiring berjalannya waktu kan pasti harapannya meningkat. Penghasilannya, pekerjaannya, usahanya itu semakin bagus. Tapi ya itu tadi, jangan ditunda-tunda. Setelah Oke. kita mulai berpenghasilan, langsung tetapkan beli rumah khususnya ya. Beli rumah sekarang juga gitu. Seperti yang tadi kita noted ya, property is a priority gitu ya di awal. Dan apalagi tadi Bank Mandiri juga sudah mengatakan bahwa nggak perlu ditunda lagi untuk punya rumah selama punya penghasilan, kemudian ada pekerjaan, mau jadi wirausaha, profesional, kerja kantoran, karyawan. Sok, berarti kan udah ada penghasilannya nih, bisa langsung mengajukan KPR. Tapi kenapa harus KPR sih, Bu Ayu, untuk sebagai sebuah fasilitas untuk kita bisa punya properti saat ini? Banyak pertimbangannya gitu ya. Kenapa sebaiknya pakai KPR? Pertama, misalnya teman-teman Medland People belum kekumpul tabungannya seharga rumah, itu sudah bisa beli rumah. Cukup tadi menyediakan down payment mulai 5% gitu kan ya, mulai 5%. 5% dari harga rumah Dari yang harga diincar rumahnya ya? gitu ya. Berarti kan nggak perlu mengumpulkan dulu uangnya seharga rumah. Kalaupun misalnya itu contohnya untuk yang Medland People yang belum kekumpul uangnya gitu kan ya. Bagaimana kalau misalnya, aku sudah punya tabungan seharga rumah, kenapa disarankan tetap pakai KPR gitu ya? Karena tadi kan cukup membayar sebagian tadi down paymentnya, kemudian uang yang masih ada itu bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain. Misalnya untuk modal usaha juga bisa gitu kan ya, atau ya untuk dana darurat, atau untuk berinvestasi dalam bentuk yang lain. Kan tadi Pak Hendra menyampaikan kalau bisa kita punya investasi itu ada beberapa macam gitu kan ya. Nah, padahal kan tadi misalnya diurutkan properti jadi yang prioritas. Nah, ini dalam satu waktu yang bersamaan bisa nggak hanya properti, bisa dimiliki untuk investasi yang lain juga sekaligus gitu kan ya. Karena dana yang ada nggak digunakan untuk bayar properti sekaligus. Nah, jadi kan untuk yang belum kekumpul udah bisa punya rumah dari sekarang pakai KPR. Kemudian yang sudah punya dana bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain, untuk investasi yang lain gitu kan ya, atau untuk cadangan darurat. Kemudian yang ketiga, inilah saatnya yang paling tepat pakai KPR. Kenapa? Di saat Bank Indonesia memberikan kemudahan gitu ya, down paymentnya rendah, kemudian juga Bank Mandiri khususnya itu memberikan penawaran suku bunga yang sangat rendah. Dari sejarah Bank Mandiri menyalurkan produk KPR, nah sekarang inilah suku bunga KPR itu lagi rendah-rendahnya. Ya. Seberapa rendah sih Bu kalau dari Bank Mandiri, Bu? Kita ada beberapa pilihan. Yes. Ada yang mulai fix 1 tahun di 2,55%. Itu kecil banget sih. Kecil banget. 2,25% loh. Kemudian ada pilihan 3 tahun di 3,45%. Itu ada juga rendah juga, masih rendah di bawah rendah suku bunga acuan ya. Nah, kemudian ada yang fix 5 tahun juga di 4,55%. Dan ada satu lagi, Bank Mandiri kasih penawaran suku bunga itu sampai dengan 10 tahun ke depan. KPR berjenjang kita gitu ya. Jadi dari sekarang sampai dengan 10 tahun ke depan itu suku bunganya fix. Di 3 tahun pertamanya di 3,55%. 3 tahun berikutnya berarti di tahun ke-4 sampai dengan ke-6 itu di 7,55%. Kemudian di 4 tahun berikutnya, tahun ke-7 sampai dengan ke-10 itu di 9,55%. Nah, di saat Bank Indonesia ada kecenderungan menaikkan suku bunga acuan, Bank Mandiri justru masih mempertahankan suku bunga KPR. Kenapa? Karena Bank Mandiri ini kan bank BUMN, bank pemerintah. Kita itu
punya tugas gitu ya untuk memakmurkan masyarakat. Nah, salah satunya membantu masyarakat untuk bisa beli properti. Yang nggak cukup uangnya tetap bisa beli properti dengan fasilitas Mandiri KPR. Jadi tugas utama kita itu salah satunya itu. Jadi kita benar-benar memperhatikan lah, jangan sampai kita itu memberatkan Medland people, masyarakat yang belum punya properti, belum punya rumah itu nggak apa ya, maksudnya gak kebingungan, sampai gak kepusingan, betul, gak khawatir juga gitu ya. Bener. Bisa punya rumah nggak ya aku gitu ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu suku bunga kita itu tinggi di 7,88 fix 3 tahun. Sekarang bisa di 3,45. Jauh banget sih. Jauh banget. Padahal suku bunga tabungan deposito itu yang spesial aja hanya kisarannya cuma 3%. Nah, berarti kan suku bunga kredit sama suku bunga tabungan sama. Beda tipis. Padahal dulu pasti akan jauh gapnya antara suku bunga tabungan, deposito dengan kredit. Nah, ini yang sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi saatnya lah beli rumah, punya rumah sekarang juga ada support dari Bank Mandiri. Saatnya aku punya rumah sekarang di Medland bareng Bank Mandiri kayaknya. Nah, betul Boleh sekali. dong tepuk tangan nih supaya rame talk show kita ya. Nah, mungkin Pak Indra bisa menambahkan gitu ya. Ada nggak sih jenis investasi yang bisa mensupport atau mendukung kita untuk bisa miliki hunian? Artinya adalah kan tadi kalau misalnya di Bank Mandiri ada KPR, sebenarnya bisa digunakan bagi yang duitnya ngumpul ataupun yang udah ngumpul atau belum ngumpul pun bisa gitu ya. Nah, mungkin untuk mempercepat itu ada nggak sih investasi yang bisa kita lakukan gitu ya? Artinya adalah nih kamu mau beli rumah terus uang sisanya tadi mungkin diinvestasikan ke tempat lain sehingga hasil dari investasi itu nantinya bisa mensupport cicilan rumah, contohnya misalnya kayak gitu. Ada returns dari beberapa investasi yang juga bisa mensupport kita untuk bisa punya rumah atau punya hunian. Ya, Mbak Maria. Oke, Mbak Maria mungkin sharing ya kalau misalnya produk-produk investasi apa saja gitu ya. Karena kan kita tahu kalau misalnya untuk menyicil KPR gitu ya Bu Ayu, kita juga nggak boleh gagal karena ini kan cicilan jangka panjang gitu ya. Jangan sampai nanti kalau di perencanaan keuangan itu jangan sampai financial journey kita itu membuat kita stres gitu ya. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa bayar cicilan nanti kita bisa mengalami take over ataupun rumahnya dikembalikan ke Bank Mandiri. Nah, untuk produk investasi sebenarnya kalau untuk menjaga agar cicilan, karena kan sebenarnya ini bagaimana kita mendapatkan DP dulu gitu ya. Kalau misalnya bayar cicilan itu mungkin kita bisa nantinya taruh untuk kita tetap bisa bayar cicilan setiap bulan. Ada produk misalnya di surat berharga negara gitu ya. Surat berharga negara itu kan punya imbal hasil yang diberikan kepada investor itu setiap bulan dan jumlahnya sama gitu ya. Jadi itu nanti kita bayarkan cicilan KPR-nya gitu ya. Sementara kita masih punya aset gitu ya untuk sewaktu-waktu tadi disinggung juga mengenai dana darurat gitu ya, yang memang liquid gitu ya. Sewaktu-waktu bisa dijual. Jadi balik lagi kalau misalnya mau investasi ya semuanya gitu ya. Dan sebenarnya produk investasi itu juga bisa kita ambil yang berisiko. Mungkin keputusan untuk mengambil propertinya belum sekarang gitu ya, karena mungkin belum menemukan lokasi yang tepat. Kita tahu sekarang semakin bagus aksesnya gitu ya, semakin mahal gitu ya. Makanya kita lama-lama kegeser gitu ya, ke Bekasi gitu ya. Nah itu mungkin suatu pilihan gitu ya buat kita. Dan kita bisa mensiasati dengan financial planning bagaimana kita bisa siap mental untuk bayar cicilannya sampai jatuh tempo gitu. Why not ya punya rumah di Bekasi ya, cuma di Bekasi doang yang punya LRT ya kan, lengkap, kereta cepat Bandung, terus ada juga tol udah kayak Tokyo lah pokoknya Bekasi ini ya. Jadi ada KRL juga, ada KRL terus juga. Pilihan tolnya banyak, ada tol Cikampek, tol Becakayu. Aksesnya semakin bagus ya. Terus dari jalur utara Tanjung Priuk nanti ke Cibitung gitu kan, Jor 2,
Harganya udah luar biasa, dikepung banyak banget jalan. Banyak jalan, jadi Iya. memang luar biasa sih tempatnya dan aksesnya juga makin strategis. Apalagi sekarang juga harganya lumayan bersaing gitu ya. Ada fasilitas dari Bank Mandiri, makin lengkap makin bisa punya rumah. Nah, gimana sih caranya Bu Ayu untuk bisa punya rumah nih kalau misalnya aku udah ngincer satu rumah, terus aku ngomong gimana nih ke Bank Mandiri? Mungkin ada yang bingung nih cara ngajuin kredit gimana sih? Apakah memang harus si developer itu memang kerjasama juga dengan Bank Mandiri atau seperti apa gitu? Terus untuk mengetahui bahwa harga rumahnya ini cukup dengan kesesuaian kemampuan aku, apakah itu juga nanti akan dibantu oleh pihak perbankan juga gitu ya? Bahwa ini kamu bisa melakukan dengan cicilan sekian, oh udah over limit kredit kamu yang di atas 30% misalnya, kayak gimana nih Bu Ayu? Jadi kadangkala banyak sekali gitu ya Medland people, masyarakat yang sebenarnya sudah pengen banget punya rumah sekarang, tapi tadi karena masih kurang pemahamannya, informasi gitu kan ya, jadi galau terus ya, galau terus. Padahal sebenarnya di sini Bank Mandiri bekerja sama dengan Medland tentunya ingin membantu gitu ya teman-teman Medland people agar bisa sekarang punya rumah gitu ya. Nah, punya rumah itu sebenarnya kalau misalnya kan katakanlah yang belum cukup lah dananya untuk bayar secara tunai. Karena kan beli properti kan bisa tunai, bisa cash bertahap ke developer gitu ya. Bisa juga melalui fasilitas KPR. Nah, kalau misalnya belinya mau cash udah nggak ada isu gitu ya, tinggal ditetapkan aja propertinya yang mana mau gitu ini ya, bayar cash mau selesai. iya mau di Medland Cibitung, Medland Tambun, Medland Ukur, Menteng ya. gitu ya, Medland Cileng sih banyak sekali Banyak. pilihannya, tergantung kebutuhannya mau di mana. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata teman-teman Medland people itu uangnya belum cukup gitu kan, yang belum ada tabungan seharga rumah, terus mau pakai fasilitas KPR, ribet nggak sih gitu kan ya. Terus kemudian ada juga yang berpikiran kalau aku beli properti pakai fasilitas KPR berarti pakai bunga dong gitu ya, pakai bunga jadi mahal dong gitu ya. Padahal gitu ya, kalau kita simulasikan gitu ya, beban bunga yang ditanggung dengan kenaikan harga properti, misalnya kita tunda-tunda nih, aduh belum cukup tabunganku, nabung dulu deh, nabung dulu gitu sampai katakanlah seharga rumah gitu ya. Ya kalau barangnya masih ada, gitu kan ya, barangnya udah nggak ada, berarti waduh udah kehilangan momentum. Padahal itu yang diincar sesuai dengan kebutuhan, entah lokasinya, entah apa namanya dengan kegiatan sehari-hari, putra putrinya, suami, istri, gitu kan ya. Katakanlah misalnya, oh barangnya masih ada, rumah yang diincar, emang harganya masih sama, ya kan? Harganya udah bergerak naik karena itu tadi lahan semak properti itu backlognya sampai dengan sekarang itu di Indonesia itu ada mungkin hampir 15 juta. Betul. Nah, berarti kan sebenarnya berebut nih orang yang mau beli properti. Makanya jangan sampai kehilangan momentum gitu kan ya. Nah, kenaikan harga properti dengan beban bunga itu ya pasti akan ke cover dengan kenaikan harga properti daripada ditunda, nunggu dulu, nabung dulu. Harganya udah naik lagi, aduh nggak cukup lagi, nabung lagi, akhirnya nggak punya. Selama belum punya rumah, berarti kan dia tinggal di mana? Ngontrak. Nah, kan Ngontrak, rugi ngeluarin lagi juga, duit gitu kan ya? nggak jadi punya kita hitung-hitungannya. juga ya, Bu? Nah, itu tadi makanya apalagi sekarang ini suku bunganya lagi rendah, gitu kan ya? Dan Mandiri menawarkan suku bunga fix 10 tahun ke depan. Berarti kan nanti kalaupun suku bunganya bergerak naik, kita udah tenang. Sampai 10 tahun ke depan cicilannya tetap. Kalau di bulan pertama kita sudah mampu, apalagi di bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Karena kan pasti kita ada kenaikan penghasilan, apapun pekerjaan kita, pasti akan naik penghasilannya. Berarti udah sekarang mampu, apalagi nanti, gitu kan ya. Jadi udah semakin berasa ringan. Nah, itu concern yang tadi pakai bunga, aduh mahal dong jadinya gitu ya. Kemudian yang kedua pakai KPR, aduh ribet, gitu kan, persepsinya ribet kalau mau apply KPR gitu ya. Kalau di Bank Mandiri nggak ribet kan Nggak ribet, KPR-nya ya, Bu Ayu? apalagi Bank Mandiri bekerja sama dengan Medland gitu ya. Jadi teman-teman Medland people cukup menyediakan gitu kan ya identitas diri.
Nah, identitas diri sekarang kan udah semakin tertib. KTP, NPWP, akte nikah, kartu keluarga, kan kayak itu. Kemudian dokumen penghasilan. Nah, dokumen penghasilan itu kan tergantung pekerjaannya apa. Apakah dia karyawan, profesional, atau wira swasta. Kalau dia karyawan berarti cukup menyediakan melampirkan dokumen income-nya berupa slip gaji tambah rekening tabungan. Kalau dia wira swasta atau profesional berarti selain rekening tabungan, rekening koran, ada laporan keuangan dia, kontrak-kontrak kerja dia kalau dia profesional gitu ya. Ada loh host gitu kan ya, yang bisa dibiayai juga fasilitas mandiri KPR gitu kan, dan itu udah terlaksana. Nah, jadi freelancer pun juga nggak masalah ya? Nggak masalah, bisa yang ya, Bu? Bisa. Yang penting penghasilannya itu bisa diverifikasi oleh Bank Mandiri gitu ya. Nah, itu tercermin di mana gitu kan ya? Di rekening tabungan dia kan setiap bulannya Bank Mandiri akan bisa menghitung berapa sih rata-rata income dia gitu ya. Nah, tapi khusus untuk Medland People gitu ya, Mandiri punya program gitu ya. Apa programnya ya bisa tidak melampirkan tadi dokumen income apapun pekerjaannya. Tapi memang dengan persyaratan harus down payment-nya sebesar nilai tertentu, minimal 10%. Jadi benar-benar sangat mudah, sangat simple, nggak ribet. Apalagi kalau Medland People sudah menjadi nasabahnya Bank Mandiri, lebih mudah lagi tentunya. Jadi memang nggak susah lah untuk apply fasilitas KPR. Yang penting tadi persyaratannya harus punya penghasilan, karena biar nggak pusing, nggak stres memikirkan cicilan bulan depan gimana nih gitu kan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus aware. Kadangkala kita kalau lagi jalan-jalan di mall gini, ada aja yang nawarin kartu kredit. Cukup melampirkan fotokopi KTP, oke deh ngisi. Kita merasa nggak pernah transaksi pakai kartu. Tapi kan kalau kita udah mengaktifkan akan muncul nanti biaya administrasi gitu ya. Kita nggak merasa nggak pakai untuk belanja gitu kan, nggak gesek, kitanya nggak bayar inian. Nah, tiba-tiba begitu diproses KPR-nya ketarik, loh kok ada tunggakan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi harus melihat bahwa oh, kita sudah punya penghasilan, terus kita lihat kita punya nggak kewajiban-kewajiban yang lain, entah kartu kredit, entah cicilan yang lain gitu ya. Itu juga harus disiplin, karena itu akan berpengaruh terhadap proses KPR-nya. Kadangkala kok nggak disetujui ya gitu ya. Nah, nggak disetujuinya tuh ada dua hal. Pertama, mungkin kesangkut tadi punya fasilitas kartu kredit atau fasilitas yang lain, tapi kita ternyata pembayaran cicilan bulanannya itu nggak disiplin sehingga kayak ada terlambat gitu. Itu juga pengaruh. Karena apa? Yang pertama diperhatikan saat bank gitu ya, baik Bank Mandiri maupun bank manapun gitu ya, itu akan melihat karakter yang mau dibiayai gitu ya. Karakter itu tercermin dari mana gitu ya, kan kita nggak kenal dia. Nah, bank melihatnya tercermin dari tadi historical pinjaman yang sudah dimiliki, lancar, disiplin terus, nggak ada batuk-batuknya, nggak nunggak-nunggaknya nggak. Nah, itu kadang-kala kita nggak aware ke sana, tapi itu berpengaruh. Kemudian yang kedua, disetujui tapi nggak sesuai permohonan, katakanlah mengajukan 500, cuma disetujui 300 juta. Kenapa? Berarti perhitungan antara income dengan kewajibannya itu mungkin sudah ada kewajiban beberapa yang lain, atau waktu kita pilih propertinya, rumahnya itu nggak sesuai dengan kemampuan income kita. Nah, disinilah nanti Medland People bisa berdiskusi dengan teman-teman Bank Mandiri yang akan membantu menghitungkan simulasi. Oh, income saya sebesar sekian, usia saya sekian. Nah, saya cocoknya beli properti yang harga berapa. Kandidat itu kadang kita juga pada saat harganya naik, dia tidak naik seperti apartemen kan, maka landed house dan apart itu bisa menjadi pilihan gitu Mbak Maria.
Oke, jadi banyak cara sebenarnya kalau sekarang belum kepikiran punya rumah karena belum rumah tangga, terus kayak buat apa ya beli rumah gitu ya. Tapi ternyata beli rumah juga bisa dijadikan investasi karena bisa disewakan gitu ya, bisa untuk peruntukan lain sebelum nanti ditinggali. Nanti kalau udah punya pasangan bisa langsung ditinggali juga. Yang jelas banyak banget fasilitas, banyak juga pilihan harga gitu ya. Apalagi Medland punya banyak sekali project-project, ada yang di Menteng, Transyogi Cibubur, ada Tambun Bekasi, ada Cilengsi. Pilihannya banyak banget untuk Medland people. Jadi kalau saat ini masih pikir-pikir, kayaknya udah mulai deh tentukan ya kira-kira mau rumah yang mana dan nanti pemberian KPR dari Bank Mandiri. Itu yang paling oke dan top markotop. Jadi dengerin talk show kita sekaligus nanti langsung dapetin rumahnya. Setuju? Setuju ya. Oke. Siapa yang mau nanya langsung ke Pak Hendra ataupun Bu Ayu? Silakan. Saya langsung buka nih. Mungkin ada kebingungan. Oke, silakan. Boleh? Ada mikrofonnya. Kita kayaknya sambil asik sambil ngobrol gitu ya. Kalau misal ada yang mau tanya, silakan. Boleh sebutkan nama, Mas? Ya. Oke, Bu, saya mau nanya. Nama saya Ade Sudrajat. Nah, jika saya berminat mengambil KPR, saya ingin tahu waktunya. Apa 20 tahun, paling lama 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun? Ada apa harus 20 tahun atau 15 tahun itu? Itu sih yang saya tanyakan. Apa perbedaannya gitu ya kalau ngambil jangka yang panjang atau 10, 15 tahun atau 20 tahun gitu ya? Iya, dan juga waktunya itu apa ditentukan dari Mandiri atau dari kita sendiri gitu. Pengen 20 tahun atau 15 tahun, itu sih Bu. Langsung dijawab? Langsung jawab, silakan. Terima kasih Mas Andi gitu ya. Terkait dengan tenor KPR, tenor itu ya, jangka waktunya itu dikembalikan lagi ke masing-masing nasabah gitu ya. Mau ajukan 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu kembali lagi diserahkan kepada nasabah masing-masing sesuai kebutuhannya. Kadangkala kenapa kita ambilnya panjang gitu ya, saat misalnya usianya masih muda, 25 tahun sekarang kan udah bekerja gitu ya, katakanlah 25 tahun sudah bekerja, terus pengen beli properti tapi pakai KPR, anggap ini pakai KPR. Nah, kenapa ambilnya 20 tahun? Mungkin karena pengen beli rumah yang katakanlah harganya yang di 700 juta. Kalau tenornya 10 tahun, nah income-nya, rasionya, bank itu kan kalau mau kasih kredit, itu kan menghitung rasio antara income-nya berapa, kemudian persentase untuk bayar kewajiban itu berapa. Rata-rata di 50%. Katakanlah misalnya nih, penghasilannya 10 juta per bulan. Berarti 50%-nya dari 10 juta, 5 juta kan. Nah itu yang maksimum bisa digunakan untuk bayar kewajiban. Nah 50% ini total kewajiban dia. Kalau misalnya sudah punya kartu kredit, berarti dikurangi lagi. Katakanlah punya kartu kredit 10 juta outstandingnya. Nah kartu kredit sekarang ini kan cicilannya dia minimal 5%. Nah 5% dari 10 juta berarti kan 500 ribu. Berarti dari 5 juta tadi udah berkurang 500 ribu. Nah berarti masih ada room 4,5 juta untuk cicilan KPR. Kalau misalnya kita mau ngincer rumahnya yang tadi dihitung, oh kalau aku ambil tenornya 10 tahun nggak ke cover gitu kan. Karena kalau 10 tahun cicilanku jadi 7 juta per bulan. Sementara tadi kan udah maksimumnya hanya sampai 4,5 juta. Oh berarti kita coba nih disimulasikan, di extend ke 15 tahun. 15 tahun, oh masih katakanlah 5 juta. Wah masih ini kan. Berarti dipanjangin lagi. Katakanlah misalnya jadi 16, 17 biar bisa masuk tadi. Maksimumnya di 4,5. Contohnya itu. Tapi katakanlah, oh penghasilan saya 20 juta, saya cuma mau beli rumah yang harganya cuma 500 juta, saya cuma butuh KPR 400 juta. Nah 20 juta, 50%-nya aja udah 10 juta katakanlah gitu ya. Sementara butuhnya cuma KPR yang 400 juta, yang cicilannya cuma 5 juta. Berarti tenornya aku nggak perlu sampai 20 tahun, 10 tahun udah cukup. Nah itu tadi sesuai dengan kebutuhan sama usia kan. Apapun pekerjaannya gitu ya.
Kalau kita sebagai karyawan berarti kita akan hitung usia pensiun itu rata-rata 55 tahun atau 56 atau 57 terserah. Karena masing-masing perusahaan kadang beda-beda. Ada yang menerapkan usia pensiun itu di 55 tahun, ada yang 58 tahun. Nah, itu dihitung. Cukup nggak ya kalau dikasih tenor sampai dengan 20 tahun dengan usia saat mengajukan KPR. Oh, ternyata udah melewati usia pensiun, berarti dikurangin lagi. Entah di 18, 17, 15 gitu kan ya, atau bahkan coba ternyata sisa iniku hanya 10 tahun, berarti 10 tahun gitu ya. Kalau dia profesional, wira swasta itu Bank Mandiri bisa memberikan kredit sampai usianya 60 tahun. Nah, untuk khusus nasabah-nasabah tertentu Bank Mandiri itu kita bisa berikan sampai usianya 70 tahun nanti saat jatuh tempo KPR-nya. Nah, jadi perkara usia itu sebenarnya dikembalikan lagi masing-masing. Tapi memang kalau Bank Mandiri untuk beli properti yang bentuknya apartemen, nah kita ngasih tenornya itu 15 tahun. Untuk landed house itu kita 20 tahun. Tapi untuk nasabah existing Bank Mandiri, misalnya yang dia karyawan gitu ya, karyawan, pegawai gitu ya, job type-nya pegawai, itu bisa kita berikan sampai dengan 25 tahun. Tapi kembali lagi dilihat batas usia kita gitu. Jadi tergantung batas usia sama tergantung kebutuhan kita sendiri sebenarnya gitu loh. Mau berapapun tenornya nggak masalah. Batas usia, kemudian juga harga properti, di income, kemudian beban hutang, diakumulasi, dihitung-hitung itu, oh bisa nih batas kemampuannya tuh nanti sampai akan sekian. ketemu tenornya langsung yang sesuai gitu kan. Kita juga nggak mau panjang-panjang gitu kan. Nah kan ada yang punya prinsip jangan terlalu panjang lah gitu loh. Bisa gitu ya dengan mempercepat pelunasan tadi ditambah dengan investasi tadi gitu ya. Mungkin yang tadinya pengen 20 tahun ternyata bisa dilunasi lebih cepat, itu juga nggak masalah ya Bu Ayu ya. Itu bisa dilakukan juga. Bisa. Cuman memang nanti ada administrasinya. Ada administrasinya, tapi nggak masalah. Pokoknya punya rumah ini bukan sesuatu hal yang mimpi, tapi bisa dipenuhi gitu dengan berbagai macam cara. Bisa diwujudkan. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Oke, Mas yang di belakang yang pakai topi, boleh teman-teman dibantu mikrofonnya. Sebutkan nama ya Mas ya. Oke, selamat sore. Sore. Saya Gihon. Mau nanya dong, untuk saya sebagai generasi muda, apa lebih untung untuk membeli rumah atau apartemen? Itu aja sih. Sebagai generasi muda, Pak Hendra atau ke saya? Boleh, mana aja. Kedua-duanya. Kedua-duanya juga boleh. Rumah atau apartemen? Iya. Kamu udah punya rumah atau apartemen sebelumnya? Untuk saya mungkin investasi emas sebelumnya. Oh, emas. Iya. Jadi kalau properti belum punya ya, properti mau belum apartemen punya. ataupun rumah. Untuk generasi muda, apakah lebih baik untuk memiliki rumah dulu atau apartemen? Oke. Iya. It's a good question. Silakan siapa dulu, Bu Ayu atau Pak Hendra mungkin boleh jawab nih, antara rumah, landed house atau apartemen. Oke, baik. Jadi itu sangat tergantung dari tujuan kita membeli properti. Kadang properti itu bisa kita jadikan sebagai investasi, ya, atau properti itu bisa dijadikan untuk kita diami, ya, untuk kita tempat tinggal gitu ya, bersama istri mungkin gitu ya. Nah, kembali lagi kan pada saat kita memutuskan untuk investasi, berarti kan dia harus menghasilkan passive income. Kita bisa sewakan gitu kan. Nah, itu mungkin nanti konsekuensinya pada saat kita beli apartemen, kenaikan harganya mungkin tidak senaik landed house gitu ya. Landed house tentunya akan lebih baik kalau misalnya lokasinya juga baik. Nah, terus kemudian kalau misalnya landed house mungkin kita juga bisa gitu ya disewakan gitu ya. Tapi kan kadang ya aksesnya mungkin nggak bagus gitu ya. Kita kan lebih sering misalnya ke kantor gitu ya. Tapi mungkin setiap hari kita harus menempuh 2 jam perjalanan gitu ya. Jadi kadang udah beli rumah, udah udah cicil gitu ya, udah kontrak dengan Bank Mandiri tapi nggak bisa kita tempati gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya rayap lah gitu kan. Terus kemudian jamur gitu ya. Nah itu kan konsekuensi juga gitu ya, kita harus keluar maintenance gitu ya, yang akhirnya mengganggu financial planning kita.
Itu aja sih. Jadi tentukan tujuannya gitu ya. Pada saat kita mau memilih apartemen atau landed house itu untuk investasi atau mau kita sebagai tempat tinggal. Seperti itu. Kalau pilih apartemen mungkin bisa agak ke tengah dikit. Kalau landed house sekarang ketersediaan lahannya udah di pinggiran Jakarta ya, hampir rata-rata di fasilitasinya di sana gitu ya. Kalau dari Bu Ayu mending apartemen atau landed house? Balik lagi sesuai kondisi kita gitu kan ya. Tadi Pak Indra menyampaikan tujuannya apa dulu gitu kan ya. Terus juga ditambahkan juga pertimbangan, misalnya kalau tadi dihuni sendiri gitu ya, berarti kita ada di lingkungan yang di mana gitu ya. Karena memang masing-masing ada kelebihan dan ada ya pasti ada kekurangannya juga gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita setiap hari beraktivitas di tengah kota gitu kan ya, di tengah kota, dan itu memang mau kita huni ataupun mungkin kita sewakan, nah itu bisa dipertimbangkan. Misalnya kalau udah di tengah kota beli landed house ya pasti udah harganya tinggi sekali gitu kan ya. Nah itu bisa jadi beberapa pertimbangan dari tujuannya, apakah dihuni sendiri atau memang mau disewakan gitu ya. Sama yang properti mau kita beli itu lokasinya ada di mana gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan. Kalau dari nilai disewakan, sewa apartemen pastinya akan lebih mahal dibandingkan dengan rumah gitu ya. Nah itu tapi juga harus dilihat potensi untuk tersewanya tinggi nggak. Nah itu juga harus kita perhatikan kalau misalnya kita mau beli properti tujuannya untuk kita sewakan gitu ya. Kebayang? Mau beli rumah apa apartemen habis ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya ya, amin. Gak apa-apa, mungkin bisa dipikir-pikirin dulu ya kira-kira yang mana dulu nih, rumah dulu diamanin atau apartemen. Ya nggak ada ruginya sih sebenarnya punya properti lumayan banyak karena bisa jadi aset investasi juga. Next, ada yang mau bertanya? Silahkan sebutkan nama, dari mana. Kita boleh mic-nya Mas yang di depan? Oke. Halo, aku Aryo. Mau tanya dong, kalau aku sekarang kantor kan, nah itu beberapa teman kantorku tuh suka nanya-nanya karena mereka tuh takut untuk coba KPR. Mereka tuh KPR tuh kriterianya apa ya? Kalau yang bagus tuh gimana biar bisa diterima? Karena rata-rata mereka mikir lebih baik coba di tahun pertama nikah tuh coba apartemen dulu deh, sewa apartemen. Menurut mereka itu it's a good thing gitu. Jadi pertanyaan kriteria yang baik tuh seperti apa sih untuk sewa KPR buat anak-anak milenial untuk sekarang gitu? Thank you. Kriteria apartemennya atau kayak kriteria harganya? Sorry, kriteria untuk pengajuan KPR. Pengajuan KPR yang baik itu seperti apa? Oh, jadi as a personal nih biar ter-accept gitu ya? Yes. Biar di-accept nih kayak gimana? Apalagi masih muda-muda, suka takut mengajuin KPR, takut ditolak nih Bu Ayu. Gimana nih? Terima kasih Mas Aryo gitu ya. Jadi kita kalau mau apply KPR kan ada ketakutan gitu ya. Aku apply ntar nggak disetujui gitu ya. Apa sih tipsnya gitu ya biar pengajuan kita itu disetujui? Nah, pertama kita harus punya penghasilan, itu udah wajib hukumnya. Apapun pekerjaannya gitu ya, karyawan, profesional ataupun wira swasta. Kemudian itu udah punya penghasilan. Usia juga, usianya 21 tahun atau sebelum 21 tahun tapi sudah menikah. Itu nggak masalah, bisa. Jadi itu dari syarat diri. Jadi pertama itu kita harus lihat syarat diri kita dulu sama syarat dokumennya. Syarat diri tadi berpenghasilan sama usianya gitu kan ya. Nah penghasilannya kita sebenarnya kalau Bank Mandiri itu sangat gampang gitu ya. Nggak harus penghasilannya 50 juta, 30 juta, enggak. Kita kalau di kota Jakarta itu cukup ya 3 juta, 4 juta udah bisa gitu kan ya. Kalau di luar kota Jakarta bahkan 2,5 juta penghasilan minimumnya gitu kan ya. Jadi ada penghasilan dengan minimum ya
2,5 juta atau 4 juta lah katakanlah gitu ya. Itu udah bisa. Kemudian usianya sudah memenuhi tadi minimal 21 tahun atau sudah menikah kalau belum 21 tahun. Nah, kemudian tipsnya lagi itu tadi udah memenuhi persyaratan dong gitu ya. Nah, berarti kita tinggal perhatikan dokumentasi. Nah, dokumentasi ada dokumen identitas diri, KTP, NPWP, akte nikah kalau sudah menikah, kemudian kartu keluarga atau akte pisah kalau memang kondisinya sudah berpisah dengan pasangannya gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita masih single berarti yang dianalisa nanti dilakukan penarikan IDBI hanya kita aja. Tapi kalau kita sudah berpasangan gitu ya, sudah menikah, berarti spouse-nya juga akan ditarik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi nih gitu ya, kita sudah punya kewajiban-kewajiban lain nggak sih? Entah kartu kredit, entah pinjaman-pinjaman yang lain. Kenapa harus kita perhatikan? Nah, kita harus tahu kemarin historical pembayaran kewajiban kita itu bagus tidak? Karena itu tadi untuk melihat karakter. Karakter itu akan tercermin tadi historical pinjaman yang sudah ada itu bagus nggak? Kalau nggak lancar, itu akan jadi perhatian oleh bank. Kenapa? Jangan sampai nanti di dalam pembayaran angsurannya itu ya nggak sesuai dengan komitmen dari nasabah. Karena itu karakter. Karena kan yang harus diperhatikan kan first way out-nya gitu kan ya. Itu dari penghasilan dan karakter customer. Kalau misalnya KPR agunan itu untuk yang second way out-nya gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan. Jangan sampai kita punya pinjaman sebelumnya ternyata ada yang kesangkut. Nah, itu bisa jadi kendala waktu kita apply fasilitas KPR. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu gitu kan ya, properti yang kita mau beli dengan limit KPR yang kita mohonkan itu ya harus dalam range kemampuan income kita. Karena kalau di luar income, karena kan ada prosentase rasio antara income dengan kewajiban tadi yang rata-rata, katakanlah rata-rata untuk amannya 50% lah. Kalau melebihi dari itu pasti bank akan berat untuk memberikan persetujuan. Kenapa? Karena bank nggak mau memberatkan. Karena kan hidup itu juga perlu biaya. Jangan sampai 100% income kita untuk bayar hutang. Padahal kita juga punya kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Makan, minum, gitu ya, transportasi, bayar listrik, bayar segala macam. Nah, itu kan harus ada dananya. Tapi kalau 100% income kita untuk bayar hutang, terus hidup kita kan jadi juga menderita. Makanya kenapa rata-rata 50% lah gitu kita hitung itu. Nah, itu salah satu tips biar permohonan kita disetujui. Jadi ya kita kalau misalnya kemampuannya kita baru mampu beli rumah katakanlah yang 500 juta, ya kita beli yang 500 juta. Jangan kemampuan kita 500 juta tapi kita belinya yang harga di atas 1 miliar. Begitu diproses, oh nggak masuk, ujung-ujungnya nggak disetujui. Nah, itu kan sayang. Nggak apa-apa, beli dulu yang sesuai kemampuan. Nanti dengan berjalannya waktu kita bisa upgrade lagi atau tambah lagi gitu kan ya. Nah, itu salah satu tips gitu ya biar permohonan kita itu bisa disetujui. Mudah-mudahan abis ini nggak takut lagi ya buat coba ngajuin KPR. Tapi yang jelas sih sebenarnya di sini kesesuaian antara properti yang mau kita beli dengan income kita dan tanggungan yang kita punya. Misalnya dicek dulu nih, sekarang punya kartu kredit nggak, cicilannya bagus nggak, mungkin udah nyicil atau kredit motor atau mobil. Nah, itu juga bisa dilihat bagus nggak nyicilnya. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan bank juga nantinya untuk bisa ngasih KPR, baik itu KPR pemilikan apartemen ataupun juga rumah gitu ya. BI checking dalam tanda kutip itu kan dicek satu persatu gitu. Nah, itu akan juga mempermudah kalau kita ngerasa kayak catatan aku di bank bagus. Oh, don't worry berarti ya Bu Ayu. Iya. Pasti KPR akan cepat disetujui gitu. Karena itu salah satu cara ya itu, dan itu diwajibkan oleh Bank Indonesia. Jadi nggak bisa di waive gitu ya. Itu aturannya gitu. Itu
itu udah sistem perbankan nih seperti itu ya Bu Ayu ya. Satu lagi, ada yang mau tanya? Silahkan. Aduh ada dua nih, mbaknya deh. Tadi cowok terus soalnya. Silakan buat mbak yang kacamata, teman-teman boleh mic-nya. Mbak yang pakai kacamata di sini, oke. Silakan. Halo, kenalin nama saya Kiki. Mau nanya, kalau untuk pengajuan KPR sendiri, kalau seandainya kan sekarang statusnya karyawan nih. Kalau untuk status karyawan itu apakah harus tetap atau pegawai yang kontrak gitu? Itu kira-kira bisa melakukan pengajuan nggak ya? Terus juga untuk penggajian kan kadang kita ada yang transfer, ada yang cash gitu. Apakah hanya yang transfer yang diakuin atau cashnya juga bisa diakui gitu sebagai salah satu pemasukan atau insentif kita gitu? Oke, silakan Bu Ayu. Ini karyawan tetap, boleh karyawan kontrak gimana kira-kira gaji yang ditransfer atau gaji yang cash terima langsung gimana? Ya. Mbak Kiki ya. Jadi kita lihat gitu kan ya, mau beli propertinya gitu kan ya, KPR ini untuk beli properti yang rumah subsidi ataukah yang non subsidi. Nah, kalau untuk rumah subsidi FLPP lah katakanlah umumnya dikenalnya kan gitu ya, KPR-nya KPR subsidi itu bisa status pegawai kontrak pun bisa. Dan down payment-nya hanya 1%. Nah, tapi memang ada persyaratannya. Ini kan program dari pemerintah. Income-nya itu nggak boleh lebih dari 8 juta per bulan. Nah, itu teman-teman Medline People bisa beli itu dengan status karyawan kontrak ya. Tapi kalau untuk yang komersial gitu kan ya, yang bukan program subsidi pemerintah, nah itu memang status pekerjaannya itu karyawannya itu status pegawai tetap, kecuali gitu kan ya untuk yang jabatan-jabatan tertentu, supervisor gitu ya, itu bisa meskipun kontrak, karena kan ada juga karyawan yang memang dia nggak sebagai pegawai tetap gitu ya, karena punya keahlian-keahlian tertentu, misalnya IT segala macam, itu malah dia statusnya kan kontrak gitu ya. Nah itu memungkinkan. Jadi nanti akan kita lihat dulu gitu kan ya. Nanti Mbak Kiki bisa diskusi di belakang nih, ada teman-teman Bank Mandiri, Mas Haryo juga, terus Mas Iwan juga gitu kan ya, yang memang kayaknya ada ketertarikan nih ya, nanti bisa dibantu teman-teman Bank Mandiri gitu kan ya, kita bisa diskusi, ntar bisa dikasih masukan yang tepat seperti apa gitu ya, karena kita pinginnya membantu, ayo teman-teman Medline People harus punya rumah sekarang. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya apapun kondisinya sekarang, kalau pengen rumah, pengen mengajukan KPR, curhat aja dulu ngobrol aja dulu ya, konsultasi dulu, nanti akan diberi tahu gimana caranya, step-stepnya seperti apa. Karena Bank Mandiri pun juga punya program untuk kita bisa punya rumah dan punya hunian ya. It will become a closing statement. Mungkin Pak Hendra juga nih untuk supaya meningkatkan level of awareness-nya teman-teman di sini Medline People untuk kemudian punya hunian, tidak menunda-nunda lagi gitu ya. Apa yang harus dilakukan saat ini setelah interview kita selesai gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi titik balik gitu. Oh oke, nggak bisa tunda, harus punya rumah. Gimana Pak Hendra? Ya betul sekali, tadi statementnya adalah jangan menunda lagi untuk membeli properti, karena properti itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar ya, tempat tinggal. Selama penghasilan kita mencukupi gitu ya, kemarin saya simulasikan gitu ya, dengan penghasilan 7 juta aja sebenarnya bisa cicil 2 juta misalnya gitu kan. Nah 2 juta misalnya kalau misalnya mau beli landed house, kira-kira di mana sih Mbak Ayu? Di Depok mungkin masih bisa ya. Nah, 300 juta gitu. Ini Medline aja punya produk banyak. Gitu. Ya, jadi itu kembali lagi pilihannya ke diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam tentunya tadi harus kuat mental karena cicilannya sangat panjang gitu ya. Bisa 10 tahun, jangan sampai nanti di tengah jalan itu nanti tidak bisa meneruskan cicilannya gitu, dan akhirnya kita harus di take over gitu ya. Jadi akhirnya juga kita stres gitu ya, gagal dalam berinvestasi. Seperti itu sih Mbak Maria. Oke, dari Mbak Ayu silakan. Ya, menambahkan gitu kan ya. Kan properti apapun bentuknya itu kan selain untuk kebutuhan hidup gitu ya, kebutuhan pokok, itu kan juga sebagai salah satu bentuk pilihan untuk berinvestasi. Nah, kalau kita ingin berinvestasi dalam bentuk properti,
kan harapannya dapat gain ataupun cuan itu maksimal. Nah, kalau pengen dapat cuan yang maksimal, itu belilah di saat pengembangan baru, berarti beli dari developer gitu ya. Karena kalau kita belinya nanti sudah jadi gitu kan, kawasannya ya pasti harganya udah naik. Nah, kita belilah dari yang pengembangan awal gitu ya, atau launching cluster baru gitu ya. Nah, itu akan bisa memberikan cuan yang maksimal. Nah, rata-rata berarti kita belinya dari developer dong gitu ya. Nah, rata-rata developer itu kan jualnya masih inden, berarti kita harus pilih siapa developernya gitu kan ya, harus pilih siapa developernya, karena biar tujuan kita untuk mendapatkan cuan maksimal itu ya benar-benar terwujud gitu ya. Nah, di sini tentunya Medland People udah tahu gitu kan ya, siapa developernya. Di sini ada Medland Group, projectnya banyak gitu ya, tinggal teman-teman Medland People pilih propertinya yang di lokasi project yang mana gitu ya. Nggak usah ragu, aduh belum kekumpul, ada Mandiri KPR. Jadi apapun tipenya gitu kan ya, dimanapun rumahnya di salah satu project Medland Group, nah ada Mandiri KPR sebagai solusinya. Luar biasa, boleh dong beri tepuk tangan untuk narasumber kita di sore hari ini. Dan yang jelas juga tepuk tangan untuk Anda semua Medland People yang sudah hadir di Metropolitan Mall Bekasi, dan Medland People juga yang bergabung di Medland Channel sudah dengerin diskusi kita. Saatnya aku punya rumah tampaknya bukan lagi mimpi, tapi sudah sesuatu hal yang pasti, sesuatu yang bisa diwujudkan karena belanja properti Medland, belanja properti yang selalu bekerja sama dengan bank-bank yang ada di Indonesia dan khususnya Bank Mandiri akan memberikan fasilitas yang sangat baik sekali untuk Medland People punya rumah dan juga punya hunian. Jadi kalau saya tanya saatnya beli rumah, kapan beli rumah? Sekarang jawabannya ya. Kapan beli rumah? Sekarang ya. Masih galau bisa langsung konsultasi sama Bank Mandiri yang ada di belakang dan juga teman-teman di Medland yang proyeknya udah banyak banget dan pastinya juara banget gitu ya, bisa dicek mau model kayak apa sekarang, pokoknya banyak banget yang bisa dipilih oleh Medland People ya. Once again terima kasih banget udah dengerin talk show kita di Belanja Property Talk Show hari ini di Metropolitan Mall, dan Medland juga masih punya rangkaian acara belanja properti sampai dengan bulan Oktober nanti, jadi pastikan untuk bisa stay tune dan juga selalu dengerin talk show kita setiap minggunya ya. Terima kasih Medland People, Bu Ayu dan juga Pak Hendra, thank you so much untuk sore hari ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.